Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat pola pikir mistisisme. Pola pikir mistisisme adalah cara pandang yang menekankan pada pengalaman spiritual, intuisi, dan hubungan dengan realitas yang lebih tinggi atau transenden. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari pola pikir mistisisme. Pertama, keyakinan pada realitas transenden. Mistisisme meyakini adanya realitas yang melampaui dunia fisik yang dapat kita tangkap dengan indera. Realitas ini dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi dan sering dikaitkan dengan konsep ketuhanan atau kesadaran kosmik. Kedua, pengalaman langsung. Mistisisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami kebenaran spiritual. Pengalaman ini sering digambarkan sebagai momen pencerahan, penyatuan dengan yang ilahi, atau kesadaran yang diperluas. Ketiga, intuisi dan pengetahuan batin. Mistisisme menghargai intuisi dan pengetahuan batin sebagai sumber pemahaman yang valid. Pengetahuan ini dianggap dapat diperoleh melalui meditasi, kontemplasi, atau praktik spiritual lainnya. Keempat, kesatuan dan interkoneksi. Mistisisme sering menekankan kesatuan fundamental dari semua hal. Pandangan ini menganggap bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung dan merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kelima, transformasi diri. Mistisisme melihat kehidupan spiritual sebagai proses transformasi diri. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, penyucian diri, atau penyatuan dengan yang ilahi. Keenam, simbolisme dan metafora. Mistisisme sering menggunakan bahasa simbolis dan metafora untuk menggambarkan pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengaruh mistisisme dalam berbagai bidang. Dalam konteks kedokteran, pola pikir mistisisme dapat mempengaruhi pendekatan terhadap penyembuhan. Beberapa bentuk pengobatan alternatif dan komplementer, seperti penyembuhan energi atau meditasi, didasarkan pada prinsip-prinsip mistis. Meskipun mistisisme sering dianggap bertentangan dengan pendekatan ilmiah modern, beberapa orang berpendapat bahwa kedua cara berpikir ini dapat saling melengkapi, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kesehatan dan penyembuhan. Sejarah pola berpikir mistisisme dalam dunia kedokteran memiliki akar yang panjang dan kompleks. Mari kita telusuri perkembangannya. Pertama, zaman kuno. Pada zaman kuno, ilmu kedokteran dan mistisisme sangat erat kaitannya. Di Mesir kuno sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, para dokter biasanya belajar di sekolah yang berupa kuin, mempelajari cara memeriksa dan merawat orang sakit, serta membuat resep obat. Mereka menggabungkan pengetahuan medis dengan praktik-praktik magis. Bangsa Yunani kuno menghargai Mesir dan melihatnya sebagai sebuah negeri yang misterius, subur dengan kebijaksanaan yang tersembunyi. Hippocrates tahun 460 sampai tahun 375 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai bapak kedokteran, memberikan dasar ilmiah untuk praktik medis. Namun elemen-elemen mistis masih tetap ada dalam pengobatan. Kedua, abad pertengahan. Selama abad pertengahan, tradisi kedokteran Yunani dan India dikembangkan lebih lanjut oleh dokter Muslim. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafis memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dalam praktik kedokteran. Namun, elemen-elemen mistis masih tetap ada. Banyak pengobatan tradisional masih mengandalkan praktik-praktik seperti mantra, jimat, dan ritual penyembuhan yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Renaissance dan revolusi ilmiah. Pada masa Renaissance, terjadi perubahan signifikan dalam cara berpikir. Andreas Vesalius melakukan reformasi besar dalam ilmu anatomi melalui bukunya De Humani Corporis Fabrica tahun 1543. Pendekatan ini menekankan pentingnya observasi langsung dan pemeriksaan fisik. Namun, elemen magis masih bertahan. Paracelsus, seorang tokoh penting di awal abad ke-16, memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pengobatan, namun juga menginfusikan karyanya dengan alkimia magis dan mistisisme. Ketiga, abad ke-17 hingga 19. Selama periode ini, ilmu kedokteran semakin berkembang ke arah yang lebih ilmiah. William Harvey dengan penemuannya tentang sirkulasi darah pada abad ke-17 semakin memperkuat pendekatan materialistik dalam memahami fungsi tubuh manusia. Namun, praktik-praktik magis dan mistis masih bertahan di beberapa kalangan. Bahkan beberapa dokter terpelajar masih percaya bahwa kekuatan supernatural bisa menyebabkan penyakit. Keempat, era modern. Meskipun kedokteran modern telah berkembang pesat,
Dengan pendekatan ilmiah, elemen-elemen mistis masih bertahan dalam beberapa bentuk pengobatan tradisional di beberapa daerah. Dukun dan tabib masih meresepkan perawatan medis berdampingan dengan rumah sakit dan dokter medis. Bahkan di era modern, beberapa orang masih mencari pengobatan alternatif yang memiliki unsur mistis ketika pengobatan medis konvensional tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sejarah pola pikir mistisisme dalam dunia kedokteran menunjukkan evolusi yang panjang dari kepercayaan penuh pada kekuatan supranatural menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis bukti, meskipun kedokteran modern telah jauh meninggalkan akar magisnya. Elemen-elemen mistis masih bertahan dalam beberapa bentuk pengobatan tradisional dan alternatif hingga saat ini. Demikian sejarah singkat mengenai sejarah pola pikir mistisisme dalam dunia kedokteran. Di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pengobatan Islam menjembatani kedua pola pikir ini. Jika suka dan jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan video dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.